Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari ulangan pasal yang kedua. Di ulangan pasal yang kedua ini ada sebuah sudut pandang yang cukup menarik yang saya ingin sampaikan kepada Anda semuanya, yaitu ketika Musa menceritakan riwayat perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Musa menceritakan bahwa mereka juga pernah melewati daerah Seir yang didiami oleh Bani Esau. Ayat yang keempat dijelaskan, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Pada waktu itu bangsa Israel hendak melintas di daerah Seir yang didiami oleh Bani Esau. Pada waktu itu Bani Esau menjadi sangat takut melihat keberadaan bangsa Israel ini, karena mereka telah mendengar perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Di titik ini sebetulnya bangsa Israel berada di atas angin. Kalaupun bangsa Israel menyerang Bani Esau, maka sepertinya bangsa Israel memiliki kans untuk menang. Tetapi perintah Tuhan kepada Musa yang perlu disampaikan kepada bangsa Israel adalah jangan menyerang mereka, sebab Tuhan tidak akan memberikan kepada mereka setapak kaki saja dari negeri mereka, karena kepada Esau telah diberikan pegunungan Seir ini menjadi miliknya. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan bahwa Seir ini sudah aku tetapkan, sudah aku berikan kepada Bani Esau, dan bangsa Israel tidak boleh mengotak-atik apa yang sudah Tuhan berikan. Bukankah ini cukup menjadi sebuah pertanyaan? Kenapa untuk bangsa yang dalam tanda kutip jahat, ternyata Tuhan memperhatikan sedemikian rupa sampai umatnya sendiri tidak diizinkan untuk menguasai daerah Seir itu. Mari kita maju lagi. Musa juga menceritakan selepas mereka melintas dari pegunungan Seir, ayat yang ke-8. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari arah Yordan, yakni dari Elat dan Esion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Demikian juga di ayat yang ke-19 ketika mereka dekat di Bani Amon. Lagi-lagi bangsa Israel tidak diizinkan untuk melawan Bani Amon, tidak boleh menyerang, sebab Tuhan sudah memberikan negeri itu kepada Bani Amon menjadi miliknya. Kita perlu tahu bahwa Moab dan Amon merupakan anak daripada Lot, hasil hubungan inses Lot dengan kedua putrinya. Di dalam kitab Kejadian Anda pernah baca akan hal itu. Jadi ini merupakan suku atau keturunan daripada Moab dan Amon. Dan untuk suku atau Bani yang kalau kita membaca banyak kisah di Alkitab, ini juga suku atau Bani yang jahat, tetapi Tuhan ternyata juga memperhatikan mereka. Sehingga ketika umat Israel melintas, Tuhan berkata, jangan menyerang mereka, karena tanah ini sudah aku berikan kepada mereka. Apa yang kita bisa pelajari akan hal ini? Mungkin kita bertanya-tanya, bukankah Bani Esau, Bani Moab, Bani Amon adalah Bani yang jahat? Mereka tidak menyembah kepada Allah Israel, sebaliknya mereka menyembah kepada dewa-dewa asing. Bukankah harusnya mereka ini ditumpas habis? Bukankah harusnya daerah mereka diduduki oleh orang-orang Israel? Tapi ternyata tidak. Tuhan memberikan kasih karunia dalam tanda kutip tentunya kepada Bani Esau, Bani Moab, dan Bani Amon.
ternyata orang jahat pun itu dalam tanda kutip menerima berkatnya tersendiri. Makanya benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Dia memberikan hujan kepada orang yang baik, tapi juga kepada orang yang jahat. Lalu kemudian apakah ini menjadi sesuatu yang tidak adil? Bagaimana sudut pandang kita melihat pemahaman ini? Ibu, bapak, saudara, saya justru mengajak Anda berpikir seperti ini. Kalau bangsa yang dalam tanda kutip jahat saja itu tetap mendapatkan kasih Tuhan, apalagi bangsa yang takut akan Allah seperti bangsa Israel, tentu saja akan lebih diistimewakan Tuhan. Demikian pula halnya dengan kita semuanya. Janganlah iri sekali-kali kalau melihat orang fasik kelihatannya kok hidupnya enak, hidupnya diberkati. Jangan iri kalau melihat orang tidak benar, kok hidupnya seolah-olah dipermudah dan baik-baik saja. Mestinya cara berpikir kita tidak berkata, ini orang jahat mestinya dimusnahkan oleh Tuhan. Bukan seperti itu. Cara berpikir kita mestinya seperti ini. Yang pertama, Tuhan kita itu mengasihi semua orang. Dia menerbitkan matahari yang sama, baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Maka hal yang kedua adalah sudut pandang kita perlu kita ubah. Bukan mempersoalkan kenapa Tuhan juga memberkati mereka, tapi justru kita berpikir seperti ini. Kalau mereka saja diberkati, orang tidak benar, orang fasik juga menerima kebaikan Tuhan. Bukankah terlebih lagi bagi orang percaya, bagi orang benar, bahkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan? Anda bisa menangkap apa yang firman hari ini katakan? Sekali lagi, kalau orang tidak benar saja masih menerima kebaikan Tuhan, apalagi kita anak-anaknya yang hidup benar dan berkenan kepadanya, tentu saja kita mendapatkan bagian berkat yang terbaik yang disediakan Bapa kita di sorga. Kiranya ulangan pasal yang kedua ini membuat kita punya sudut pandang yang benar dalam menilai, dalam melihat sebuah kehidupan. Tuhan berkati.